wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, yaitu mempresentasikan ringkasan materi mengenai pemahaman saya tentang mata kuliah saya sebagai berikut. Selamat menyaksikan ya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai depresiasi. Dalam istilah akuntansi, depresiasi didefinisikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara sistematis sampai nilai aset menjadi nol atau tidak memiliki nilai ekonomi. Contoh aset tetap adalah bangunan, furniture, peralatan kantor, mesin, dan lain-lain. Sebuah tanah adalah satu-satunya pengecualian yang tidak dapat disusutkan karena nilai tanah meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Penyusutan atau depresiasi memungkinkan sebagian dari biaya aset tetap untuk pendapatan yang dihasilkan oleh aset tetap. Hal ini wajib berdasarkan prinsip pencocokan karena pendapatan dicatat dengan biaya terkaitnya dalam periode akuntansi saat aset digunakan. Ini membantu mendapatkan gambaran lengkap dari transaksi yang menghasilkan pendapatan. Oke, next. Yang kedua, impairment. Impairment aset di sini adalah penurunan permanen dalam nilai aset. Impairment aset terjadi karena aset memiliki nilai buku yang tidak berubah, sementara nilai sebenarnya dapat meningkat atau menurun seiring berjalannya waktu. Ketika nilai pasar suatu aset secara permanen turun di bawah nilai bukunya, terjadi impairment aset. Perusahaan harus mengurangi nilai aset di neraca mereka untuk mencerminkan situasi baru. Aset yang paling sering mengalami impairment aset adalah aset tetap dan aset tidak berwujud. Adapun aset tetap seperti properti, pabrik, peralatan sering mengalami impairment. Aset tidak berwujud yaitu seperti kekayaan intelektual atau seperti paten atau merek dagang itu juga mengalami impairment. Oke, yang terakhir yaitu pengertian depresi. Pada dasarnya, depresi di sini adalah suatu metode penyusutan pada aset karena adanya pengurangan biaya karena pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan. Seperti misalnya penurunan pada nilai barang tambang dan juga hutan kayu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan pada suatu aset dapat terjadi secara alami. Menghitung depresi di sini bisa dilakukan dengan cara mengurangkan dan juga menjumlahkan dari total aset yang diambil dari nilai cadangan sumber daya alam. Beberapa aset yang bisa disusutkan dalam depresi contohnya adalah kayu, barang tambang, dan lain-lain. Saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam pembahasan saya. Mohon dimaafkan ya semuanya.